Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class. Kali ini kita akan belajar tentang apa ya? Ada yang tahu? Yes, we are going to learn about asking for permission and daily needs. Are you ready? Okay, let's get started. Teman-teman bisa open page number 74. Teman-teman bisa lihat ada dua dialog. Yang pertama, dialog menolak ya. Di sana ada kata I'm sorry sama I'm afraid now. Itu ungkapan untuk menolak. Emil, excuse me, may I sit here? Nurse, I'm sorry, I'm afraid now. You may sit in the waiting room. Emil, thank you, don't mention it. Dua yang di bawahnya itu mengizinkan. Excuse me, may I use the telephone? I need to call my uncle to tell him that my brother is in the hospital. Nurse, of course you may. Nah, di situ ada ungkapan of course you may. Itu kalimat mengizinkan. Thank you very much. You are welcome. Jadi, maksud dari asking for permission ini adalah meminta izin. Kita menggunakan may ketika kita ingin meminta izin. Contoh di sini adalah may I borrow your umbrella? Bolehkah aku meminjam payungmu? Kalau kita mengizinkan, kita bisa bilang yes, you may. Ya, silahkan. Sure, of course. Ya, tentu saja. Nah, sekarang yang negatif tidak mengizinkan. Teman-teman bisa bilang no, you may not. Kamu tidak boleh. I'm afraid not. Aku rasa tidak. And now everybody, you can open page number 75. Teman-teman bisa lihat di halaman 75 masih ada dialog. Di situ ada dua respon. Pertama respon mengizinkan, kedua respon menolak. Excuse me, may I use the telephone to call my father? Nah, yang paling atas, if you give permission, jika kamu mengizinkan, kamu bisa bilang sure, you may. Tentunya, silahkan. Jika kamu tidak mengizinkan, if you do not give it, I'm sorry, you may not. Mohon maaf, kamu tidak boleh. Sekarang open page number 76. Di sana teman-teman rearrange the jumble words below to form good sentence. Jadi kita akan menyusun kata menjadi kalimat yang benar. Ada I, my, this, sit, on, tanda tanya, bed. Karena ini kalimat pertanyaan, maka kita dimulai dari my dulu. Ya, jadi polanya adalah my, subject, verb 1 kata kerja, lalu objek benda. Yang pertama kita tulis my, selanjutnya adalah subjeknya apa? I, setelah itu adalah verb. My I sit. Nah, duduk. Lalu objeknya on this bed. The question number 2 itu sama polanya. Pertama my dulu, baru subjeknya I, verbnya register, baru objeknya here. Nah, sekarang number 3, my, I, ya, verbnya use, objeknya, kata bendanya, the wheelchair. Selanjutnya adalah my I remove this bandage. Yang terakhir, my I take the medicine now. Teman-teman silakan isi di buku paket ya. And now we are studying about countable noun and uncountable nouns. Countable nouns are things we can count. Sesuatu yang bisa dihitung, itu namanya countable nouns. For example, apple and donut. We can count apples. Kita bisa menghitung apel. We can have one. Kita bisa mempunyai satu, two or more donut. Dua atau lebih donat. Sekarang yang uncountable nouns. Uncountable nouns are things we cannot count. Sesuatu yang tidak bisa dihitung. For example, water and oil. We cannot count water. Kita tidak bisa menghitung air. We can count glasses of water or bottles of water, but we cannot count the water itself. Kita bisa menghitung gelas, botol yang berisikan air, but we cannot count the water itself. Tapi kita tidak bisa menghitung air itu sendiri. Everybody, you can open page number 79. You can see countable and uncountable nouns. You have to fill in the blank. Jawabannya ada di kotak yang berwarna blue ya. Remember,
Countable noun adalah benda-benda yang bisa kita hitung. They are apple, pineapple, good, and banana. Uncountable noun, sesuatu yang tidak bisa dihitung. Ada rice, tuna, salt, cornflakes, and coffee. Teman-teman silakan isi jawabannya di buku paket ya. Sekarang tentang how many dan how much. Jadi nanti teman-teman akan menemukan soal yang ada di Google Form tentang ini. We use how many with countable nouns. Kita menggunakan how many untuk benda yang bisa dihitung. Contohnya adalah how many apples did you buy? Yang artinya adalah berapa banyak apel yang telah kamu beli. We use how much with uncountable nouns. Kita menggunakan how much untuk benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya adalah how much water did you buy? Teman-teman, di sini ada dua kotak. Coba teman-teman perhatikan, bendanya ada apple sama donat. Karena apple sama donat bisa dihitung, maka pertanyaannya menggunakan how many. Jadi gini, contoh di sini adalah how many apples did you buy? Berapa banyak apel yang telah kamu beli? I bought 5 apples. Aku membeli 5 apel. Donat sama menggunakan how many karena bisa dihitung. How many donuts do you need? I need 2 donuts. Kita menggunakan kata how much. Contoh di sini adalah water, air, karena air tidak dapat dihitung. Pertanyaannya, how much water did you buy? I bought 2 bottles of water. Selanjutnya adalah ada oil, minyak ya. Karena minyak tidak dapat dihitung, maka pertanyaannya menggunakan how much. How much oil do you need? I need 2 liters of oil. Di sini ada dua warna. Pertama yang green, countable, itu untuk benda yang bisa dihitung. Kalau yang pink, uncountable, untuk benda yang tidak bisa dihitung. Yang countable, yang green, itu ada eggs, banana, olive, fries, burger, hot dog, apple, carrots, tomatoes, watermelon. Nah, sekarang yang uncountable, yang warna pink, yang tidak dapat dihitung, milk, flour, salt, sugar, jam, meat, rice, honey, tea, and cheese. Nanti Miss Wilda kasih soal di Google Form. Selamat mengerjakan, good luck, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.